Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari kecuali kita dipenuhi dengan karunia Allah. Tiada saat kecuali kita dipenuhi dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak. Kadang yang tidak tampak jauh lebih banyak daripada yang tampak. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita untuk semakin taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Saman buat ngerti kamu udah bergerak? Untuk acara ini penting sehat pokoknya. Ini adalah YouTube ngerti kok. Aku di absen nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita akan menyampaikan tentang minggu lalu apa-apa yang membatalkan sholat, di apa-apa yang terjadi di dalam sholat dan dia menyebabkan batalnya sholat. Kemudian sore hari ini kita akan membahas tentang mengqadha sholat, terutama sholat wajib. Kalau mengqadha sholat sunnah sudah kita sampaikan pada waktu pembahasan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yang hukumnya sunnah mu'akkadah. Di antara sholat sunnah itu ada sholat sunnah biasa, levelnya biasa. Ada sholat sunnah yang hukumnya sunnah mu'akkadah. Sholat witir 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu sholat-sholat sunnah mu'akkadah. Menawi terlupa atau mepet waktunya, maka kita bisa mengqadhanya. Di niat enjing pun badhe tahajud kalih witir, biasane witir, tapi ndelalai hari itu napa istilahnya? Tangine kawanen, lilir pun adzan, lilir pun adzan. Maka setelah berwudu untuk persiapan sholat subuh, yang bersangkutan waktu tindak masjid, ketika berada di masjid, setelah tahiyatul masjid boleh melakukan sholat sunnah witir 3 rakaat sebagai qadha wau. Wis niat biasane witir nganti ora witir saking kekeselen apa pripun sehingga bangunnya agak siang pas adzan, maka begitu pun wudu badhe salat subuh tindak masjid, setelah tahiyatul masjid yang bersangkutan boleh mengqadha mengganti salat witir 3 rakaat. Nih ya ampun-ampun dina lan ampun dina kuwi ya ora mengqadha wis ya. Termasuk mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh. Dugi lilir pun qomat wudu terus nyusul imam sholat subuh.
Maka selesai sholat subuh kita boleh mengqadha sholat sunah qobliyah subuh. Tiba rampung salam, berwirid doa, kita boleh sholat sunah 2 rakaat ba'da subuh. Ning statusnya bukan sholat sunah ba'diyah subuh, tapi sholat sunah qobliyah subuh yang diqadha. Diijoli mergone wau tangine kemepetan. Itu sudah kita terangkan pada waktu pembahasan sholat sunnah. Mungkin suatu saat ketemu piyayi bar sholat subuh kok dekne sholat sunnah 2 rakaat, ampun dituthuk pundake terus ditukoe, wis sholat apa? Ampun, bisa jadi dia bangunnya kesiangan, mboten nyandak qobliyah subuh, maka dia boleh mengerjakan qobliyah subuh setelah selesai sholat subuh. Namunipun mengqadha sholat ya. Termasuk mengqadha sholat witir mau. Mlebu masjid, tahiyatul masjid, terus sholat witir 3 rakaat. Engko pun ditekoki kuwi salat sunah 3 rakaat apa? Mosok qobliyah subuh 3 rakaat. Tapi bertanya boleh, karena mungkin kita belum tahu, mbok menawa yang mengamalkan sudah tahu. Jadi bolehnya mengqadha mengganti salat sunah muakkadah. Termasuk niate leyeh-leyeh sedelo ngenteni adzan zuhur. Ngelilir komat, derek sholat duhur berjamaah, maka setelah selesai sholat duhur yang bersangkutan boleh mengqadha sholat sunnah qobliyah duhur. Terus mungkin bar duhure iso 8 rakaat, duhure 4 karena sholat sunnah qobliyah boleh 2 atau 4, ba'diyah boleh 2 atau 4. Nek ngambil sing maksimal mungkin bar sholat duhur, sholat sunnahe 8 rakaat. Ini mantap tenan kok, bar ki mangan entek akeh ya, salat sunah akeh. Tapi salat sunah yang hukumnya sunnah muakkadah saja, yang ada dalil-dalil yang menerangkan bolehnya mengqadha salat sunah muakkadah. Yang salat sunah biasa misalipun qobliyah asar. Qobliyah asar itu kan sunnah biasa, tidak sampai level muakkadah. Kok pun komat nggih pun ba'da asar tidak perlu mengqadha salat qobliyah asar, karena qobliyah asar tidak termasuk salat sunnah muakkadah. Qobliyah maghrib sami, tidak perlu ada mengqadha. Nah, sekarang terkait dengan mengqadha salat wajib. Saking wajibnya sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hambanya menika nganti kelewatan sholat, nanti kelewat sholate sampai ketinggalan sholate, atau tidak genep 5 waktu sholatnya karena sebab-sebab tertentu. Maka ada rukhsah, keringanan yang diberikan Allah dumateng kita sami, salah setunggalipun rusuh dalam mengqadha salat, menunaikan salat di waktu salat yang lainnya. Nah, salat duhur dikerjakan dan waktu asar, salat asar dikerjakan di waktu duhur, sholat maghrib dikerjakan di waktu isya atau isya di waktu maghrib. Piknik kok Gunung Kidul, nah piknik Gunung Kidul ya. Perjalanan tidak harus kudu mampir masjid mandek sholat maghrib. Nek mandek mampir warung, mangan mandek kok sholat sisan lagi kebangetan. Maksudipun yang Gunung Kidul enten jadwale mampir rumah makan mana,
Ya sisan salat nang kono, wis direwangi mandeg mangan salat magrib paling 5 menit kaya ra kober. Nek mboten ngangge mampir dahar, ya wis engko magrib isae dijamak enten mriki melih. Dadi bisa duk kowe ngarep mriki sadurunge tekan omah wabah teng masjid magrib isa dijamak bareng-bareng. Itu boleh, musafir itu boleh. Nah, di mboten kok ateges wah yang jenenge penting ki donya. Apa yang Allah berikan berupa keringanan, Allah sangat senang jika hambanya mengambil keringananipun ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah malah tidak suka melihat hambanya wis dikai solusi penak kok malah golek dalan rekoso, itu malah Allah enggak suka. Agama ini kemudahan. Agama ini yusri. Ojo tinggal-ngil. Apa yang dimudahkan Allah, diringankan Allah, ambil pokoknya. Sing penting saged istiqomah. Pola agama ini penak, nganggo penak. Luwes, fleksibel. Apapun kondisi manusia iso dinggo ngamalke dawuh-dawuh Gusti Allah. Sesuatu yang haram nek kepepet dadi halal. Hukum asal yang haram pada kondisi normal dia bisa menjadi halal pada kondisi darurat. Misalipun ada pertanyaan, saya pernah matur, bagaimana hukum sholat di toilet, sholat di kamar mandi? Nah, di Indonesia jelas itu haram hukumnya. Masjid sanggon-gon. Tapi bagaimana dengan orang Indonesia yang jadi TKW di Hong Kong? Sing majikannya marah besar jika yang bersangkutan sholat di rumahnya. Matura itu sholat di rumah itu. Kabeh dipasangnya CCTV. Satu-satunya yang tidak ada CCTV kamar mandi. Nah, sholatan kamar konangan. Sholat di ruang tamu tambah konangan. Satu-satunya tempat yang dia tidak konangan sholat kamar mandi. Maka hukum asal larangan sholat di kamar mandi menjadi boleh sebab tidak ada pilihan lain untuk mengerjakan sholat kecuali di kamar mandi. Beberapa TKI yang di Hong Kong kan ada yang seperti itu. Tidak ada pilihan kecuali sholat di kamar mandi. Kalau ya rasa bayangin, menawa kamar mandi ini gede-gede, jadi iso rukuk sujud gitu ya. Mbok menawa gitu, tapi ya. Tapi itu menunjukkan betapa yang bersangkutan masih memiliki iman dalam hatinya, sehingga walaupun terpaksa sholat di kamar mandi, dia tetap menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk-bentuk keringanan kemudahan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk mengkodok sholat menika ugi bentuk keringanan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat bahwa mengkodok sholat hukumnya wajib bagi orang yang lupa atau karena tidur. Mau urung sholat maten maghrib, murung duhur urung asar, ya ndang sholat. Lali orang dino ora sholat, aku niku angel nek ya rupese. Lali kok orang dino ora sholat, lha niki nyimpul angel itu. Keturunan bengi nonton bal-balan karo ngendi karo MU karo Arsenal kuwi terus gelo mleke kewengen terus jam 11 rekane gletak ngilir-ngilir setengah 6 dereng duhur dereng asar. Begitu ngilir ya harus segera mengkodok sholatnya.
Lah pripun umpami turune jam 4 sore nilire jam setengah 5 esuk. Urung maghrib, urung subuh, urung isya, urung subuh. Ya wis kok begitu nglilir salat maghrib, isya, subuh. Lah witene turu jam 4 nglilire jam 5 esuk. Termasuk mengkodok bagi orang yang misalnya dia harus operasi kemudian dibius melewati 5 sholat 5 waktu, dibius jam 11 ora sadare jam 1 sesuke. Jadi dia meninggalkan 5 sholat 5 waktu, 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jam 1 siang duhur dia baru siuman, terus rodok jam 2 mungkin awake pun mulai sadar, ya jam 2 itu dia mengkodok 5 waktu dalam 1 waktu. Apakah duhur asar boleh dikosor, maghrib isya-nya boleh dikosor, kemudian sisanya tamam? Nah, ulama berselisih pendapat tentang apakah kodok kosor atau mengkodok saja. Tapi intinya kalau yang bersangkutan itu lupa atau tidur, baik tidur karena pengaruh obat bius maupun ketiduran, maka yang bersangkutan hukumnya wajib mengkodok. Termasuk ada perbedaan pendapat. Orang yang masa mudanya pernah sholat, kemudian biri, barabi mari, barabi rako bersolat. Begitu usia 50-an, eling gustalah neh gitu. Gelem sholat malih. Apakah yang bersangkutan perlu mengkodok sholat yang ditinggalkan selama misalnya cuti sholat gue cuti barang gue, cuti sholat umur selawe tekan 50. Jadi selama selawe tahun ora sholat, terus umur 50 delalai pikantuk hidayah melih terus sholat. Sebagian ulama berpendapat tidak perlu mengkodok, sebagian ulama boleh mengkodok dengan catatan 25 tahun dia meninggalkan sholat itu bukan karena merasa sholat itu tidak wajib, tapi karena pokoknya aras-arasen. Ini di hatinya masih ada kesadaran jane sholatnya hukumnya wajib. Sebab kalau di hatinya sudah ada keyakinan sholat hukumnya ora wajib, ora kanggung, ngopo dadak sholat barang. Kalau sudah ada perasaan di hatinya ngopo dadak sholat barang, berarti dia sudah kafir. Karena kafir, maka orang kafir tidak punya kewajiban menunaikan sholat. Maka begitu dia merseket pikantuk hidayah, isampun dia tidak perlu mengkodok sholat 25 tahun dia meninggalkan sholat karena di hatinya merasa ngopo dadak sholat barang, berarti dia menolak sholat gitu. Menolak sholat itu sudah bagian dari tarkus sholat, meninggalkan sholat, maka itu dihukumi kafir gitu. Tapi kalau selama 25 tahun itu memang aras-arasan, di hatinya masih ada keyakinan bahwa sholat itu wajib, maka jatuhnya dia dosa besar. Dosa meninggalkan kewajiban itu termasuk dosa besar. Maka karena dia dosa besar, maka hukumnya bertaubat kepada Allah. Sebagian ulama berpendapat salah satu bentuk bertaubatnya adalah mengkodok sholat selawe tahun ping 5 ping 365. Kan sedina ping 5. Nah, setahun 365. Mogol selawe tahun. Berarti kan 5 ping 365 ping selawe. Aku bingung kapan gitu. Wis pokoke nawa itu nih tobat kepada Allah tunaikan. Mbuh piye carane? Apakah sedina dicicil pira-pira ngono pokoke nganti genep utange 5 ping 365 ping selawe kuwi lunas.
Termasuk ulama niku ya ahli fikih itu intinya kan memberi solusi. Sampai ada yang memberikan solusi, pokoknya nek pas mengkodok subuh, duhur, asar, maghrib, isya rampung no pisan. Ada. Jadi bersolat subuh kok rada longgar, mengkodok subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi 17 rakaat main iki langsung ada. Ada yang beri solusi, ya bersubuh mengkodok salat subuh. Misalnya nyicil subuh mengkodok 10 subuhan. Duhur mengkodok 10 duhuran. Dadi wong padha gumun, kene salate sunah oke men kae. Ora ngerti kae nyarutan kae. Ya solusi-solusi diberikan oleh para ulama ahli fikih karena yang seperti ini jarang ditemukan di era Rasulullah. Wong sahabat Nabi biyen wong sergap-sergap salat kok gitu. Ini kan diketemui orang-orang akhir zaman ini, tapi Islam harus punya solusi, maka ulama memberikan solusi-solusi. Sebagaimana Nabi telah bersabda, sesungguhnya kelalaian itu bukan pada waktu tertidur, melainkan pada waktu terjaga. Apabila salah satu di antara kalian lupa terhadap sholat atau melewatkan waktunya karena tidur, maka sholatlah ketika dia mengingatnya. Terus pakai kelalen atau ketiduran, eling sholat. Penak tuh, eling sholat. Orang sadunya mau nggak ngepluke kaya ngono, ngerti jam sholat bareng kok turu. Nabi iki ngendikane, kowe nek keturun apa lali, nek kelingan dan sholat gur ngono tok. Lah kok kene sing dudu Nabi unyu-unyu wong gitu lho. Kan sasanten piye ngoten niku. Wong apa kebo turu ya malah ngelokke sing ra niku itu ora penak dirungokke. Wong Nabi gur Nabi niku penak bijaksana lah kok kene galake ra. Ada pula orang yang pingsan tadi kalau matur termasuk Jibius tadi ya. Tidak memiliki kewajiban untuk mengkodok sholat. Tapi kalau orang pingsan karena sakit, di sebagian ulama mengatakan termasuk bius tadi, karena dia tidak apa namanya, napa istilahnya, ya jenis pingsan semaput. Semaput tidak dihitung sebagai tidur atau lalai. Maka kalau ada orang pingsan, nah maka kemudian dipecah tadi, pingsan karena sakit atau dipingsankan itu berbeda. Kalau pingsan wong semaput, upacara semaput, upacara jam 7 jam 3 lurung tangi-tangi bocah mamane. Wis diujug-ujug barang dipiuri duit barang ra tangi-tangi itu. Nah, misalnya gitu. Ya, itu ya yang seperti itu sebenarnya mengatakan ada pula orang yang pingsan tidak memiliki kewajiban untuk mengkodok sholat. Tuh. Tapi kalau dipingsankan biasa itu kan berarti disengaja. Maka dia punya kewajiban mengkodok sholat. Bagaimana dengan orang yang ngapunten basa Jawane ayan itu ya. Abdul Razak meriwayatkan dari Nafi bahwa Ibnu Umar mengadukan masalah tentang dirinya yang hilang akal sampai dia meninggalkan sholat dan dia tidak melakukan sholat untuk mengganti sholat yang telah ditinggalkannya. Orang yang mengauhutan ayane kumat misalnya atau punya penyakit kejiwaan tertentu, sok eling sok sadar, sok eling sok mboten, pas dia mboten eling kemudian melewati beberapa waktu sholat, maka waktu sholat yang ditinggalkan itu tidak ada kewajiban mengkodok. Subuh waras, duhur tekan ngasar niku rada selinco, maghrib waras melih, maka duhur asarnya tidak punya kewajiban mengkodok yang bersangkutan. Jadi nek ngersake ora sholat duhur ngasar gampang, edan sik. Gitu. Gojekan gitu. Kok pengen orang karena sholat itu wajib untuk orang yang berakal. Nek akale mboten komplit tidak punya kewajiban melaksanakan sholat. Karena syariat agama ini syaratnya muslim dua berakal. Jadi pengen orang ngamalke agama gampang. Edan ngoten kasarane ngoten itu. Iya. Edan utawa murtato gitu kan. Nah wis piyane ra penak kabeh.
Tapi Indonesia itu kadang sering nembaki ulama ngoten niku bar kuwi terus dites psikologi jare sakit jiwa. Nah, ulama-ulama dibacok pas salat dibedil ngeten-ngeten nanti basa jokke nang persidangan direkonstruksi dites psikologinya terganggu. Ki wong edan berarti ra iso dihukum. Nek bar diputuske tidak bisa dihukum wonge waras neh. Nah, kita ini ya sosok arep muni piye ngono gitu ya. Diarani ora kriminalisasi ulama kok ya ngono nek ora kok ya ngono. Diriwayatkan dari Ibnu Jurais dari Ibnu Tawus dari ayahnya, apabila seseorang sakit mengalami pingsan kemudian sadar, maka dia tidak harus mengqadha salat yang ditinggalkannya. Iki nek pingsan karena sakit. Adapun orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, pendapat jumhur ulama, dia telah berbuat dosa yang sangat besar dan dia dapat mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Oh, dengan catatan nih, wow. Di hatinya jane duwe rumangsa, aku ke Islam ning aras-arasan sholatnya neng atine jane kerentek sholat wajib, maka dia berdosa besar karena dosa yang paling besar di muka bumi setelah syirik itu meninggalkan sholat. Itu dosa yang paling besar setelah syirik itu meninggalkan sholat. Itu dosa sangat besar. Maka jika dia bertobat, salah satu pintu tobatnya kata jumhur ulama adalah dia mengqadha sholat yang ditinggalkan. Pak Joko matur, nek selawe tahun le cuti, ya 5 ping 300 yudak 5 ping selawe. 1 selawe ping 300 yudak 5. Kuwi ya iso cepet tak. Alif lam mim, Allahu akbar. Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Wis ayat. Engko iya, lah kan Quran tidak Allah tidak dawuh maca Al-Baqarah kan mboten. Bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Niate nyarutang ya. Nyarutang kok semenembane 1 selawe ping 300 yudak 5 kuwi lak ya. Tapi ada Pak, ada. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu ada model biri-biri itu ada. Barabimari itu ada. Ketika golek duit, ganti golek duit, akhirnya ya ora entuk duit, jujug dhewe balik salat neh. Biyen salat terus rumangsane salate ngewe nyebut gawe terus dhek nyebut gawe ora sugih-sugih. Akhirnya butek dhewe terus bar butek terus gelem salat. Nah, itu wajib mengqadha salat yang ditinggalkan. Ibnu Taimiyah berkata, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak disyariatkan untuk mengqadhanya dan sholat qadha yang dilakukannya tidak sah, tetapi dia harus bertobat dengan mengerjakan sholat sunnah. Ini kalau pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi jumhur berpendapat dia boleh mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Ya. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat agar dia mengqadhanya setelah keluar waktu, sehingga Imam Malik dan Abu Hanifah berkata bahwa yang meninggalkan sholat dengan sengaja satu waktu maupun beberapa waktu, maka dia harus mengganti sholatnya sebelum datang waktu berikutnya. Ini kalau mau subuh ya bersubuh ganti sholat subuh. Subuh dicicil subuh tinagi ganti 20 subuh. Mungkin 20 anggar genep setahun kan pun 20 ping 300 berarti pun 700. Wis oke banget itu, lunas lah. Setahun lunas. Yeah. Ini tentang mengqadha salat, sebab-sebabnya. Nah, kemudian salat yang diqadha sampun masyhur dalam kondisi orang berakal, dia sakit atau musafir, yang boleh diqadha zuhur dengan asar,
kalau di jamak itu. Tapi kalau mengkodok aslinya kan yang mengganti sholat yang terlupakan. Wow. Nah, kemudian dalam melaksanakan kodok juga boleh dijamak. Misalnya pun niku duhur asar kelingan pas maghrib, maka ba'da maghrib dia boleh duhur asar dikosor atau duhur asarnya dijamak. Jadi bar maghribi tambah 8 rakaat. Nek dijamak, nek dikosor tambah 4 rakaat. Intinya pun sholat yang terlupakan atau tertinggalkan wajib untuk diijoli. Itulah makna dari mengkodok sholat. Yang wajib kodok ingkang keturun atau kelalen, ya, yang kelalen. Ini tentang mengkodok sholat. Mungkin saged dipun pahami. Ringkasannya ngoten, penjelasannya tentang kitab berhalaman-halaman, hadisnya banyak. Tapi ringkasannya pun yang wajib mengkodok yang lupa atau yang ketiduran. Yang selebihnya ada perdebatan di antara para ulama, perbedaan pendapat, terutama yang mau pingsan karena sakit atau pingsan karena sengaja dipingsankan. Karena bias, kalau sengaja sakit sebagian ulama mengatakan tidak wajib kodok, tapi kalau dipingsankan karena dibius, maka yang bersangkutan tetap wajib kodok. Termasuk orang yang meninggalkan sholat dalam waktu yang panjang, jumhur ulama mengatakan dia tetap diwajibkan mengkodok sholat yang ditinggalkannya selama sekian tahun itu. Walaupun ada ulama sebagian berpendapat tidak perlu mengkodok, cukup sholat taubat dan memperbanyak sholat sunnah. Yang sholat sunnah ganti, kan sholat sunnah itu menutupi sholat wajib, dan menutupi sholat wajib selawe tahun ini ya sholat sunnah. Semuanya 7.000 rakaat itu. Tapi intinya apa yang tertinggal, agama ini beri solusi untuk bisa tertutupi sehingga bisa maksimal anggenipun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu rahmatullah, materi dalu menika bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Senin petang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.